Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Baik saudara, tentu kita semua punya tujuan datang di rumah Tuhan daripada satu perintah dari 10 hukum Tuhan saudara, dan kita melakukannya. Mari kita dengar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan Al-Quran, sehingga kita fokus hanya pada kitab suci kita masing-masing. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya kepadamu, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanmu dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari kata-kata yang Israel. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah hanya orang-orang yang mau meluangkan waktu mendengar firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus katakan manusia hidup dari firman Tuhan. Nah, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah satu pesan Daud jelang ajalnya sudah mendekat. Ada orang dia rasa bahwa ajalnya sudah mau mendekat. Di Alkitab ada beberapa tokoh yang seperti itu. Ketika dia mau mati, dia tahu ajalnya. Seperti Nuh, dia tidak bilang kepada anak-anaknya, tapi dia tahu dan dia persiapkan dirinya untuk menghadap Tuhan. Raja Hizkia sakit, udah diingatkan Raja Natan, lu main-main ya, terlebih lu mati, itu borok itu takkan sembuh, biar berobat biar waktu banyak, kau raja tapi takkan sembuh. Takut, dia berpaling wajahnya ke tembok dan berdoa menangis. Biar banyak uang udah sakit, ampun. Nomor 1, takut mati. Kenapa takut mati? Ada dosa, ada penghakiman, ada hukuman. Di satu sisi ada juga pahala. Tapi memang dia takut mati. Dia berdoa, dia menyesal, minta ampun sama Tuhan, dan doa itu didengar Bapa di surga. Kemudian bilang sama Nabi Natan, balik lu ke sana. Yang nangis-nangis, cemen-cemen itu bilang sama dia, dosamu dia puni, diperpanjang kontrakmu jadi raja 15 tahun. Tuhan Yesus tahu dia kapan mau mati, sehingga dia katakan, dia bilang, aku seperti mau mati rasanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Seperti mau mati, sebab udah dibayangkan bagaimana dia nanti disalib, dicambuk, dihina, diludahi untuk menyelamatkan orang, tapi yang mau diselamatkan nggak tahu diri, tak mau datang kepada dia. Ada juga banyak orang udah kira-kira tahu dia mau mati. Sampai sekarang ini banyak orang seperti itu, dia bikin pesan-pesan, boleh anak-anakku semuanya, jangan lupa diri kalian sudah tua semua. Lihatlah, aku sudah tua. Kapan aku menunggu kalian berarti ada merit. Banyak orang begitu. Dan memang gak lama kemudian dipanggil. Itu fakta, saudara. Jadi saudara,
Kita hidup ini sementara. Dan umur Daud masih muda, 70 tahun. Belum apa-apa 70 tahun. Dibandingkan dengan masa tokoh-tokoh Alkitab pada zaman itu di atasnya. Tapi Daud 70 tahun. Anaknya diangkat jadi raja naik tahta umur 19 tahun. Penuh pergumulan dalam masa hidup Daud. Banyak gejolak dari istri-istrinya, dari anak-anaknya. Anaknya banyak loh. Satu kali ada anaknya Adonia, jelang udah tau bapaknya mau bunuh, dia sakit-sakit berlari, dia memberontak, dia mendekati panglima kesayangan ayahnya Yoab. Aku mau memberontak, dukung aku ya. Aku mau umumkan ke rakyatnya bapakku bahwa aku naik raja. Sedih hati bapaknya, karena panglima rajanya Yoab sendiri membackup pemberontakan itu. Tapi keputusan Daud, dia melihat ada anaknya yang masih muda, dari sekian banyak ada anaknya, itulah Salomo. Bukan berarti semua anaknya baik, enggak, Salomo juga tidak. Salomo ini tidak bisa nahan nafsu, istrinya guntiknya entah berapa. Tapi begitulah kenyataan hidup. Daud ini sangat sedih, saudara. Masa kecilnya jadi membantu bapaknya menggembalakan domba yang tidak seberapa. Abang-abangnya jadi tentara. Dia sendiri yang paling hina, tapi dia selalu taat sama ayahnya. Itu jadi pertimbangan bapaknya. Dia masih kecil menggembalakan domba, taunya bernyanyi, main kecapi. Karyanya menyusun kitab Mazmur, Amsal. Dia pintar memainkan semua alat musik. Dia jago berperang juga. Tapi bukan jagonya 1 lawan 1 melawan Goliat. Menang dia. Melawan singa, diadu dengan singa, dia menang. Itu Daud. Sementara saudara-saudaranya punya senjata tapi tak berani melawan Goliat. Dari kecil memang dia sudah dipilih, saudara. Jadi banyak penderitaan Raja Daud, dari istrinya yang jahat juga, dari anak-anaknya yang memberontak, dari rakyatnya. Tapi banyak kebaikan Daud, walaupun dia jatuh bangun. Dialah yang membawa Israel bersatu kembali menyembah Bapa Yahweh. Dia satu-satunya raja yang membawa kembali. Dialah satu-satunya yang bertekad membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah. Sayang karena banyak dosa dia juga diturunkan ke anaknya. Semua harta-harta untuk membangun Bait Allah dia susun. Dia taunya menimbun harta, tapi karena dia banyak salah, tangan dia tidak boleh dipakai membangun. Anak yang melanjutkan Salomo. Jadi karena banyak penderitaannya, biar ada kerajaan, ada istri banyak, anak banyak, harta banyak, tidak menjamin sehat, tidak menjamin bahagia, tidak menjamin umur panjang. Kalau saudara, kontrak saudara dikasih Tuhan 70 tahun, maka umur pertengahan tahun saudara 35 tahun. Kalau ada di sini umur 35 tahun, sudah apa yang saudara capai? Sebab tinggal 35 tahun, udah berapa anak, apa udah menikah? Umur 35 tahun. Makanya dalam hidup ini kita harus berpikir, kira-kira Tuhan kasihku umur berapa? Dan kalau aku hidup, apa generasi selanjutnya dari diriku? Pikir juga, itu hidup. Sekarang perlu kita renungkan hidup ini. Kita tidak selalu bisa bersama-sama. Banyak orang, saudara, salah memilih. Satu kali ada acara di televisi, dia bertanya begini kepada artis, belum menikah,
Jawab dengan cepat. 1, ini cewek yang tanya. Pilih pasangan cowok tampan tapi tidak setia, atau biasa-biasa saja tetapi setia. Mayoritas menjawab pilih yang tampan walau tidak setia. Kalau dia tidak setia, aku bisa tidak setia. Gila nggak mungkin? Lalu ini fakta. Ini yang biasa-biasa saja tapi setia. Kalau saudara mau tampan, cari uang banyak, bisa ganteng. Jangan lupa. Tapi kesetiaan, takut Tuhan, siapa yang bisa dapat? Kita renungkan hari ini. Mungkin ada saudara disebut jelita jelang 50 tahun. Sudah jadi apa? Ya pikir, sudah menikah, punya anak, udah bagaimana? Kalau umurmu 70 tahun, gimana anak-anakmu? Ketika kamu berangkat 70 tahun, kalau sekarang jelita ya. Kalau saudara Lolita, lolos 50 tahun, lolos 60 tahun, lolos 50 tahun. Yang lolos 50 tahun. Ada di sini Lolita. Sudah apa? Ya. Ini perlu ditanya, udah apa? Kalau nanti 70 tahun habis kontrak, kan 30 tahun lagi, 30 tahun lagi itu udah bagaimana? Apa yang sudah saudara buat? Ini perlu direnungkan supaya kita jangan biar berlalu begitu saja rumah tanggaku, anak-anakku. Dia anak muda. Ingat umur, hidup ini berlalu cepat sekali. Ini perlu perenungan. Atau mungkin saudara udah masuk ke Wenat. Wenat itu udah 60 tahun. Enak, tenang. Sudah apa 10 tahun lagi? Kalau 70 tahun itu kata kita, udah bagaimana keluargamu, ekonomi, warisanmu. Tapi kalau sudah lenata, artinya lewat 60 tahun. Ini masih Bapak Kepala ini udah lenata. Sudah apa? Puji Tuhan, semua sudah selesai dan menikah semua. Bangga bersyukur lenata. Saudara ingin lenata? Ingin. Kadang-kadang cuma ini agak sedikit sombong. Padahal sebenarnya kepingin. Saudara kepingin lenata? Ini bagian daripada iman ya. Kalau hamba Tuhan berbicara itu menguatkan iman, mengingatkan saudara. Seperti itu. Kami kemarin keluarga, ya, Bapak Kepala Ibu dan 2 cucu kami pergi membusuri saudara. Pesan sponsor. Cukup jelas, ya, cukup jelas bahwa hanya Tuhan satu-satunya pengharapan. Tapi begini, tak selamanya kita bisa komplit. Supaya kita tahu menghargai waktu, menghargai Tuhan, menghargai orang tua. Pemuda remaja kalian tidak ada kalau tidak ada bapak dia. Kenapa Bapak Kembali bilang bukan nama? Sesubur apapun tanah, tanpa ditaburi benih, kalau mangga yang ditaburi, mangga yang tumbuh, bukan kedong-dong. Ketika Allah berkata, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal dalam bahasa aslinya itu sperma. Anaknya yang tunggal
Jadi seolah-olah Allah itu memang putranya karena Bapa di sorga. Yaitu lewat Roh Kudus tanpa peranan Maria. Jadi itulah hidup. Yang menentukan ada manusia laki-laki. Dan yang menentukan jenis kelamin juga benih laki-laki. Mana yang menang? Itu ilmu pengetahuan. Saudara, Daud ini sangat menderita. Ada pesan-pesan kepada kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 untuk sejenak. Jadi kitab Raja-Raja ini mulai 1 Raja-Raja memisahkan tentang raja-raja dari yang paling populer, yaitu Raja Daud dikisahkan. Tapi mengerikannya di ayat pertama pasal 1 dimulai kisah. Saudara lihat Alkitab saudara. Raja Daud telah tua dan lanjut usia. Catatannya 70 tahun ya. Biarpun diselimuti, ia tidak merasa hangat. Digosok minyak angin, minyak gosok, apa yang populer minyak gosok sekarang? Nah, pintar karena selalu saudara digosok. Gosok, diselimuti, dingin. Ada loh manusia seperti itu, dipeluk pasangannya dingin. Hati-hati dong, mati. Mati cintanya, mati gairahnya. Iya. Ini kan jelas. Raja Daud telah tua dan usia padahal 70 tahun. Tentang ini nanti 67. Kalau 70 udah kelihatan lansia ya? Udah kan? Udah kakek kan? Coba bayangkan 3 tahun dari Bapak Gembala Gil di kamar diselimuti, tak gerak, nggak lama lagi kalau itu terjadi. Ia tidak merasa hangat lagi, artinya udah tahu sebentar lagi. Dipegang kakinya dingin, kepalanya dingin, semua itu dingin. Mengerikan juga penulis kitab Raja-Raja ini dimulai dengan dingin-dingin. Ada satu nyanyian, malam yang dingin, aku sendiri. Itulah Raja Daud. Ngeri gak? Dia ada istrinya, ada tayang-tayangnya, ada selir-selirnya, diselimuti, dingin. Udah mau mati itu sekarang. Kita kembali kayak tadi, 2 Raja-Raja pasal 2. Ini pesan-pesan sama kita ya yang punya orang tua ya, supaya tahu apa yang diteruskan sama anak-anak. Dan anak-anak saudara yang sudah punya anak, apa saudara mau saudara delegasikan, mau turunkan, jangan dia turunkan anaknya. Nah, jadi apa semua? Ini perlu. Sudah berpikir. Kita kembalikan ketika ajalnya mendekat. Jadi dia sudah tahu. Daud berpesan kepada Salomo anaknya. Dari sekian banyak-banyak tak ada pesan-pesan, hanya sama Salomo. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Hidup ini fana. Jadi ketika nanti dia berjalan, dia tidak jalan di dunia ini gentayangan, tapi dia berjalan di alam baka yang saudara tidak akan pernah lihat dan dengar. Itu bayang-bayang maut, kematian. Dia akan berjalan di situ dan tidak akan datang kembali ke rumahnya. Tak ada lagi istri, tak ada lagi anak, tak ada lagi Salomo. Aku mau berjalan.
Kan gak jumpa lagi, gak bisa ngomong. Perlu ada nasihat-nasihat. Kuatkanlah hatimu, itu nomor 1. Kuatkan hatimu nak. Tak ada lagi nanti aku menasihatimu. Tak ada lagi kau lihat bapak duduk di tahta. Tak ada lagi kamu lihat bapak dihormati orang. Tak ada lagi sama-sama duduk di meja makan dengan makanan yang lengkap. Tak ada lagi kau lihat mahkota di kepala bapak. Semua tak ada lagi. Dan engkau menjadi raja, sanggup enggak? Abangmu Adonia merontak. Bagaimana melawan dia? Bagaimana melawan panglima Yoab? Bagaimana melawan rakyat yang memberontak? Bagaimana berperang melawan kerajaan lain? Kau masih 19 tahun. Saya di sini 19 tahun sekitarnya. Angkat tangan. Wow. Mari kita bayangkan anak kita 19 tahun. Apa pendidikan anak 19 tahun? Halo? Apa? Kelas berapa? Oh, udah kuliah? Mantap. Berarti naik kelas terus. Sebuah anak 19 tahun belum. Ada masih SMA kadang-kadang ya. Ada udah kuliah. Jadi seperti itulah. Bayangkan, nomor 1 dalam hidup ini, Bapak Ibu harus bisa kuatkan hati anak. Hidup ini keras. Amin Bapak Ibu. Keras. Berteman boleh berteman, ingat tidak ada teman yang cinta kalian betul. Paling kalian dicintai ketika ada dompet kalian isinya. Iya Pak ya? Iya. Praktik dulu aku. Ayo nonton. Ayo mojo ke kafe. Kok udah nggak ada, lewat pun tidak. Kalau nggak ada uang kalian, ada uang kalian, susah dicintai, cari pacar. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Iya. Susah loh. Itu fakta. Jadi kalau nggak tahu saudara, gimana mau jalan-jalan, pacar, menonton misalnya. Ini fakta. Supaya saudara rajin ya kalau yang kerja betul-betul. Amin. Itu kalau kuliah betul. Karena kalau kita tidak punya bekal, habis. Kalau hidup ini harus pintar Bapak Ibu, kuatkan hati anak-anak. Yang manja-manja, hajar. Kau manja kok kau pikir selama ada Bapak dekat kamu ya? Minta uang. Besok belikan motor. Besok cari sendiri. Ya Pak ya Bapak Ibu. Kalian mau siapkan semua, mati kalian. Semua yang kita kasih habis. Pikirkan hari tua Bapak Ibu. Amin. Ketika nggak ada nasi dari anak-anak, masih ada uang kalian. Kenapa minta uang sama anak? Sampai jungkir balik belum tentu. Sakit pun kita belum tentu dapat. Ini fakta loh. Fakta. Kalau yang mati-mati banyak. Ngecek-ngecek. Buktinya Adonia nusuk ayahnya dari belakang. Bahkan dulu nusuk dari belakang itu Adonia, si abang. Dari depan minta, dari belakang mengejek ayahnya. Adonia. Ada anak saudara seperti itu? Baik-baik sekali anak saudara, luar biasa. Insya Allah. Karena kita harus hidup dalam, ada lagi anak masih siapa bapaknya. Kalau saya bercerita itu kata bapak yang menentukan, Pak, mana sertifikat rumah? Ada di sini begitu. Itu punya bapak dulu. Mari minta. Tidak boleh disembunyikan segala surat bapak. Berdosa besar. Bukan dosa kecil ya, dosa besar.
Enak aja. Apa andil kalian untuk dapat harta itu? Banyak orang tidak diberkati karena itu. Dosa. Garis bawahi itu dosa. Adalah satu keluarga punya anak 5, keluarga semua, bukan orang pastor ya. Karena 5 anaknya. Jadi saudara, udah bekerja semua, bapak sudah tua, dia sudah juga selama ini, istri telah tiada, anak-anaknya semua udah sepakat supaya rumah yang besar itu, rumah besar, cepatlah dijual bapaknya dan boleh dibagi uang itu untuk semua anaknya punya rumah yang belum. Seperti itu. Jadi saya setiap kali sama bapaknya, bapak, biarlah cucu makin besar. Ini kisah nyata ya. Kita jual bapaknya tanah ini. Iya, nanti. Satu kali si bapak ini ketemu dengan temannya yang seusia, cerita. Halo apa kabar, sama-sama lansia. Gimana kabar bapak? Kata seorang tua ini sama teman yang lain. Aku sekarang tinggal sama anakku. Jadi rumahmu yang megah itu mana? Ya kami jual. Kamu sekarang tinggal sama siapa? Sama anakku yang paling tua. Gimana ceritanya di sana? Tiap hari makan hati. Tiap hari makan hati. Tak ada yang mengurus aku. Padahal rumah itu dari aku. Apapun yang memperdulikan aku, semua sibuk dengan anak-anak keluarga urusan bisnisnya. Aku menyesal. Tak ada harga di situ. Jadi bapak bagaimana? Masih di rumah? Masih ada anak-anak datang kadang-kadang. Tapi kalau setiap kali datang tanya rumah itu kapan dijual. Dia pesankan, jangan jual Pak. Teruslah di situ sampai mati. Gimana soal warisannya? Bapak pergi ke notaris, buat surat perjanjian di depan notaris. Catatannya begini: tanah yang sekian luas akan diserahkan kepada anak yang bernama ini dengan catatan selama hidup si ayah dia akan tinggal di situ dan hanya pindah tangan ke yang bernama ini jikanya depan notaris dengan saksi-saksi jika dirawat semaksimal selama hidup catatan itu disahkan. Waktu datang anak-anak dari rumah, mana Pak? Udah jual tanah itu, kita jual apa? Kita nggak tahu kapan Bapak dipanggil Tuhan. Biar kami nggak berkelahi, iya sabar. Tapi si Bapak ini senyum saja. Dengarnya di kamar anaknya berbisik, gimana Pak? Dijual apa nih? Tidak tahu ya. Coba kita cek dulu surat-surat di kamar Bapak. Diceklah. Pas bapaknya lagi pergi ke pasar jalan-jalan mengikuti, udah tua. Dibuka, ada satu amplop fotokopi berisi dalam tentang surat wasiat yang bunyinya seperti itu. Gak jadi kita punya rumah. Bapak akan terus tinggal di sini sampai akhir hayatnya. Dan namanya, dan catatan itu ada satu lupa tadi. Kalau anak tidak mengasuh anak, tidak menghormati anak sampai ajalnya penguburan, uang akan dikasih bantuan ke masjid atau ke panti jompo. Ini dia yang opsi untuk rumah ibadah ini sekian. Panti jompo sekian, yatim piatu sekian persen, dibikin persen-persennya. Tapi
Raja Daud nggak kayak gitu. Supaya tahu kita ini tentang kasih wasiat sama anak ya dalam hidup ini. Dan kita biarkan nanti menjadi beban masalah. Ayat selanjutnya. Yang kedua, supaya kita tahu ya menghadapi hidup ini ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Sekarang ini banyak laki-laki bukan laki-laki, tak berani, penakut, alay, gemulai, melambai, baik-baik, penakut, tak tahu bergaul, tak tahu berbicara di depan orang, tak ada tenaga mau kerja, makan, tidur, main HP, vape, efek ya, vape. Perlu berpikir. Ini fakta. Makanya banyak cewek susah cari cowok yang laki-laki sekarang. Artinya apa? Tak mau cari duit. Iya. Kan laki-laki kan cari duit kan? Ada di sini disuruh suami kalian, mama kan cari duit. Bapak di rumah, ngapain? Nyusul dah, nyusul. Laki-laki keluar berani, tidak ada cemen. Jadilah laki-laki. Banyak sekarang ini kan, makanya ditanya sekarang ini ya. Jadi laki-laki bagaimana? Tak perlu setia penting kaya. Ini fakta loh. Yang penting kaya. Kalau dia jelek nggak apa-apa, yang penting kaya. Iya Pak ya? Banyak itu ini dunia ya, dunia. Biar cakep sekali, tapi nggak tahu cari duit. Ibu-ibu yang disuruh cari duit itu bukan laki-laki. Jadilah laki-laki. Penting. Pasal selanjutnya, ini firman Tuhan ya, bukan macam-macam ya, ada ayatnya. Pegang. Hai yang gadis-gadis, hati-hati cari cowok pilihan yang tepat. Ya, cinta boleh cinta, tapi kalau tidak ada apa-apanya, masukkan di amplop dulu cinta itu. Simpan. Selanjutnya, lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan. Siapa sini sudah setia sama Tuhan? Kalian tahu ya? Setia mengembalikan milik Tuhan. Setia pada tugas panggilan. Kemarin ulang tahun pemuda ke-29, udah tua ya? 29, Bapak Pembala terakhir kasih pesan, kalau maju pemuda ini tunaikan tugas pelayanan masing-masing. Itu pesan. Jangan hanya nama, dilantik, didoakan, kerja kau. Ya, itu ada ayatnya tadi malam dibacakan. Tunaikan. Kalau bendahara uang mesti lengkap. Kutip. Kan gitu kan? Ada gak pernah ngasih. Sesi kerohanian, doa harus bernyala di sini, api doa. Kunjungan. Tadi malam cukup banyak yang gak datang. Kalau Bapak Gembala tanya itu karena sebagai gembala mencintai menangani domba-dombanya. Yang hadir terima kasih. Pak Gembala bayangkan semua berulang tahun, jadi semua mesti hadir, kan begitu. Dan Bapak Gembala hadir dalam ulang tahun ini. Bapak Gembala cuma bertanya ya, karena ulang tahun itu ulang tahun bersama, kan begitu. Bapak Gembala yang saya cari di mana mawar.
halaman, oh namanya juga bunga mawar. Tapi bukan itu. Gak ada tadi malam. Mungkin Panaldo sibuk dengan kuliahnya, nggak tahu lah. Kakaknya, abangnya, nggak tahu juga di mana, mungkin sibuk ya. Cuma bertanya, Priska Simanjuntak mungkin sibuk dengan tugas-tugas mengajarnya, nggak tahu juga. Hizkia Tasya Simanjuntak Group, ada ya? Mungkin lagi megang kalkulator. Oscar dan saudara-saudaranya Talquin. Ada Carlos. Hah? Carlos. Aduh, maaf saya. Apa saya? Bahasa Inggrisnya slip of the tongue. Ya, Bapak Gembala cuma kangen aja sama mereka ya. Mikaelnya mana? Yang paling lama gak pernah kelihatan itu saudara yang murah senyum, yang anak paling tengah. Siapa namanya? Kevin. Ada lagi Joel Tambunan. Ada? Apa udah kerja ya? Kerja malam? Maksudnya karena nggak ada tadi malam kan itu kan? Gloria Samosir, mana lagi setiamu Gloria? Puji Tuhan hari ini dia hadir. Terobati Bapak Gembala. Kevin Silaban ada? Tadi malam? Dison ada? Tadi malam? Disan Boimana. Rika tadi malam ada nggak? Ada nggak? Kerja? Puji Tuhan. Andreas ada tadi malam? Kerja juga? Nggak datang tadi malam Andreas. Lamina Serli kerja? Datang tadi malam ya? Serli Lamina? Kerja? Betul ya? Gak apa-apa, Bapak Gembala hanya kangen aja tadi malam itu. Soalnya kan begitu kan? Amin? Ya buat yang datang, yang diundang, terima kasih buat wejangan-wejangan yang luar biasa. Jadi saudara yang punya anak, ingatkan anak-anak kita. Amin? Amin. Setia. Kalau mau diberkati, setia. Dan yang kecil-kecil begini, setia. Belajarlah setia. Karena setia paling susah loh. Setia suami istri itu susah loh. Ya kan? Komitmen pada pernikahan, waktu di depan ini, aku setia. Waktu sakit susah, untung malang, miskin kaya. Sebulan manisnya madu masih. Udah itu muncul aslinya masing-masing. Ini fakta. Hidup tak seindah kata-kata. Perut tetap minta makan. Amin. Amin. Dapur harus diisi. Listrik token harus dibayar. Wifi harus dibayar. Dan lain sebagainya. Pesan yang ketiga tadi, setia. Apa dampaknya, saudara yang kekasih, pesan dari para Tuhan ini? Dengan demikian engkau akan tadi, dengan demikian engkau akan baca ayat yang ketiga, akan berhasil, Bapak Ibu, berhasil. Rupanya keberhasilan mulai dari kesetiaan. Keluarga makin bahagia kalau setia semua. Bekerja dengan baik dengan setia ada hasilnya.
Bertani dengan setia baik-baik ada hasilnya. Amin. Setia sama Tuhan banyak hasilnya. Jangan karena harta pekerjaan saudara lupa Tuhan. Tuhan bisa selesaikan kontrak cepat. Kontrak kerja, kontrak hidup ada di tangan Tuhan kontraknya. Bisa belum selesai kontrak pun bisa. Bisa nggak? Oh bisa. Pemutusan hubungan sepihak bisa. Jangan macam-macam sama Tuhan. Kalau ingin berhasil. Raja Daud tidak katakan demikian, anakku, bapak udah mau mati, jaga mama-mamamu yang begitu banyak ya. Jaga properti bapak yang sana ya. Akur-akur keliling kakak adik ya. Enggak. Biar pun bilang akur-akur berantem juga ya nanti. Ini ya? Ini fakta. Nasihat tinggal nasihat, adu jongkok tetap. Kalau soal harta ya. Ini fakta. Saling mengejek, saling menjatuhkan. Saudara boleh saudara, tapi uang dulu di harta. Dia tidak bilang yang sana nanti sama kau dah ya, yang sana kasihlah sama abangmu atau adikmu atau ibu-ibumu. Hari ini mulai kita makin takut Tuhan. Ingat satu kali orang yang kita cintai itu terbujur kaku 70 tahun. Alkitab katakan juga demikian, dia kan umur muak kan? Dia kitab 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Tapi selebihnya aku yang manggot tikon, aku yang mandul-dulon. Ya kan? Kalau gembala kadang-kadang dia ibu-ibu naik tangga ini kan lucunya tangga kita ini ya. Bisa Bapak lihat gaya masing-masing. Style dulu ada. Pakai kuda-kuda. Kan Bapak Gembala pernah seperti itu. Pakai kuda-kuda juga. Oh naiknya dia. Ini mengingatkan kita sama yang muda-muda yang sayangi ayah ibu. Amin. Halo. Halo. Mendapat rezeki. Sayangi ayah ibu. Jangan sia-siakan. Kalian ada karena ada Bapak. Kalau orang saya akan menghina Bapak. Mau diberkati, tahu menghargai orang-orang yang menjadikan air di dunia ini. Mari kita bangkit dulu saudara. Saudara anak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang amin, janji Tuhan ya dan amin. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan
kewajiban kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah yang ditemukan hamba-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam ibadah ini. Engkau menolong kami, Engkau menghibur kami, hingga kami memperoleh sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, yang rindu jamaah-Mu Tuhan Yesus, yang rindu penyertaan di dalam keluarga lepas keluarga, agar kami tidak salah langkah di dalam menjalani hidup ini. Kami mau Tuhan dekat diri kepada-Mu Tuhan, kami dekat kepada-Mu Tuhan untuk memperoleh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kuatkanlah iman percaya kami Tuhan, supaya kami tidak lalai di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Banyak masalah persoalan yang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan menjalani hidup ini Tuhan Yesusku. Demikian juga kami berdoa khusus buat anak-anak kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Banyak yang tidak hadir Tuhan, banyak yang mengganggu hati pikiran kami orang-orang tua Tuhan. Berikan mereka hati, berikan mereka keberanian untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan, sebab mereka tahu Tuhan apa yang mereka lakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami sebagai orang tua, kami memohon di hadapan-Mu di siang hari ini Tuhan, Tuhan Yesus, berikanlah mereka Tuhan kekuatan di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Menyertai Engkau Tuhan di dalam pekerjaan anak-anak sidang jemaat Tuhan, baik di dalam usaha mereka, perkuliahan, di dalam sekolah Tuhan, memberkati mereka Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua Tuhan tambah lagi bersukacita di dalam mengiringi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Memberkatilah Engkau Tuhan di dalam keluarga hamba-Mu, terlebih hamba-Mu Tuhan. Berikan dia kesehatan yang daripada Tuhan, umur yang panjang Bapa, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menasihati kami, memberikan firman Allah, menguatkan hati pikiran kami, membangun iman percaya kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkatilah Engkau Tuhan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, baik dalam musik dan juga Tuhan yang memimpin kami dalam pujian hari ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kesaksian dari Ibu Lasrowa Tuhan. Tuhan menolong keluarga mereka, orang tua mereka, sehingga orang tua mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Berikan orang tua mereka umur yang panjang, sehingga keluarga mereka lebih lagi bersukacita di dalam mengiringi Engkau. Ampuni Bapa terlebih dahulu dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata pujian, jangan kau takut, Tuhan serta Yesus pasti menolong. Kita bawa persembahan syukur,